Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel Petani Muda. Ya dulur, aku mau ucapin terima kasih bagi dulur yang sudah subscribe, bagi yang belum subscribe, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, pagi kali ini kita membahas apa? Ya, pembahasan kali ini kita langsung saja masuk dalam pembahasan agar apa? Ya, agar tidak kepanjangan video yang akan kita buat. Pembahasan kali ini tentang modal yang kita keluarkan itu pas-pasan tapi hasilnya bisa didapat itu bisa maksimal, itu gimana? Nah, tentunya kalau kita pengen modal yang pas-pasan dan hasilnya maksimal, ya kita perlu memberikan atau menerapkan sistem-sistem tanam tertentu gitu loh ya. Tidak asal menerapkan pembelian obat itu murah semua, terus nutrisinya juga murah semua, itu tidak. Jadi kita bisa menghitung itu pengeluaran dan hasil yang kira-kira yang kita dapat. Itu gini, kita bedakan dua. Yang satu adalah penggunaan pestisida dan yang kedua adalah penggunaan dari nutrisi. Untuk pestisida kita juga harus bisa membedakan ya kapan kita memberi atau menggunakan pestisida yang murah, terus kapan kita harus bisa menggunakan pestisida yang sekiranya standar dan kelas atas itu ya. Itu gini loh ya. Pada saat tanaman itu awal, dalam penggunaan pestisida itu kita bisa menggunakan pestisida yang sekiranya itu murah-murah. Contohnya itu gini, di usia 1-20 HST itu kita bisa menggunakan pestisida yang yang kelasnya itu murah atau harganya itu murah ya. Contohnya kita bisa menggunakan bahan aktif fipronil, terus bisa menggunakan imidacloprid, itu bisa menggunakan bahan aktif asfat. Contoh dagang bisa menggunakan Avidor, Bestidor, atau Asewan bisa menggunakan Regen. Karena apa? Kalau pada saat masih awal-awalan kisaran usia itu tadi 1-20 HST itu hama yang menyerang palingan ya kisar apa itu kayak orong-orong, terus ulat penggulung daun. Kalau ulat penggulung daun biasanya di sini kayak disebut lodoh gitu ya. Kalau banyak terserang kan dia kan langsungan nggak ada daunnya menggulung gitu ya. Itu kalau di sini bilangnya itu lodoh. Terus ada juga nanti serangan dari kutu-kutuan ataupun walang sangit ya. Jadi kalau kita menggunakan pestisida yang murah yang berbahan aktif itu tadi itu sudah cukup. Tapi kalau di usia 20-40 HST itu kita perlu memperhatikan lagi loh ya. Itu sebaiknya kita menggunakan pestisida yang kisarannya itu standar sampai yang bagus. Karena apa? Karena di usia 20-40 HST itu nanti kita juga harus melakukan pencegahan dari hama atau serangan dari sundep. Sundep ini kalau kita tidak menanggulanginya dengan benar itu kita bisa mengakibatkan gagal panen ya pada tanaman padi kita. Karena itu kan serangannya itu bisa berbahaya loh ya, atau nanti bisa batang yang dihasilkan itu bisa gagal ya. Kalau sudah gagal ya otomatis nanti tidak bisa menghasilkan dari bulir padinya sendiri lor. Tidak lupa nanti juga ada serangan keluarga insek yang berbahaya, itu adalah serangan wereng ya. Jadi kita harus bisa mengantisipasinya. Nah, terus apa yang baik atau yang digunakan untuk usia 20-40 HST itu kita bisa menggunakan pestisida yang berbahan aktif atau merek dagang itu seperti Prevaton, terus bisa Saporo berbahan aktif Emamectin B2 ya, bisa menggunakan Incipio seperti kemarin yang sudah kita aplikasikan, atau bisa menggunakan bahan aktif Abamectin seperti Abasel atau Dimolis atau Agrimek dan lain sebagainya. Karena kalau kita menggunakan yang bahan aktif Abasel itu bisa mengendalikan dari sundep ataupun wereng. Nah, sudah pencegahan di awal gitu ya. Terus kalau di usia 40 HST sampai sampai panen itu pestisida apa yang baik digunakan. Nah, kalau untuk usia 40 sampai panen itu kalau untuk ulat itu sudah tidak begitu diperhitungkan ya. Karena apa? Karena kan untuk hama sundepnya itu kan biasanya dia menyerangnya kan di bawah atau sebelum dia keluar malai atau sebelum brol ya. Kalau sudah brol itu biasanya sudah aman. Terus kalau sudah brol atau kisaran usia 40 sampai panen itu serangannya biasanya adalah yang paling bahaya itu adalah serangan hama wereng.
Untuk serangan hama wereng ini itu alangkah baiknya menggunakan insektisida itu yang bagus lur ya. Jangan yang salah-salah atau jangan yang murah, karena apa? Karena jangan main-main ya kalau sudah menyangkut atau serangan hama wereng ataupun sundep itu tadi. Kalau untuk wereng itu bisa menggunakan apa? Kalau untuk wereng itu bisa menggunakan insektisida seperti atau merek dagangnya Pekalon, terus Plenum ataupun Vestoria. Dari ketiga ini itu harganya ya cukup mahal lur ya. Tapi kalau kita bisa menerapkan atau bisa mengaplikasikannya di waktu yang pas ya hitungannya ya tidak mahal gitu. Tidak kalah pentingnya kita juga harus melakukan pencegahan atau pengendalian dari hama, jamur ataupun bakteri. Karena kalau ini tidak dikendalikan dengan baik ya nanti bisa mengakibatkan gagal panen seperti apa? Serangan apa? Seperti patah leher, terus jamur Ustilogo ataupun bakteri Xanthomonas. Itu kan kalau tidak ditanggulangi dari awal kan dia bisa mengakibatkan panen kita itu menurun ya kisaran 10-30% kalau parah. Untuk mengendalikan mengendalikan itu tadi jamur atau bakteri, kita bisa menggunakan, kalau aku sendiri atau yang biasa sering aku gunakan ya aku cuma menggunakan bahan aktif difluconazole. Karena di bahan aktif difluconazole ini itu selain untuk bisa mengendalikan jamur, itu juga bisa mengendalikan dari bakteri walaupun tidak bisa 100%. Nah, untuk aplikasinya itu bisa diaplikasikan di usia 40 sampai panen gitu ya untuk bahan aktif difluconazole ini. Tidak kalah pentingnya kalau kita sudah membahas tentang pestisida, itu kita harus juga membahas tentang nutrisi apa yang bagus untuk diberikan tanaman. Karena apa? Kalau kita sudah memberikan obat-obatan yang baik, kalau nutrisi yang dibutuhkan tanaman itu kurang ya hasilnya ya juga kurang maksimal lur ya. Contohnya gini, kalau badannya sudah sehat tapi makannya itu kurang ya pasti hasilnya juga kurang ya. Terus apa nutrisi yang baik untuk bisa digunakan untuk tanaman? Kalau untuk nutrisi itu kan banyak lur ya, bisa nutrisi sempurna, bisa nutrisi majemuk, ada juga nutrisi tunggal. Tapi kalau di sini kita dalam penggunaan nutrisi itu kita yang sekiranya itu mudah, praktis dan murah. Murahnya itu kan hitungannya ya bisa jadi berapa tangki gitu lur ya. Jangan belinya itu mahal tapi jadinya berapa tangkinya sedikit, itu kan ya hitungannya kan mahal. Itu gini, kalau kita dalam penggunaan nutrisi itu kita menggunakan ini lur ya sama menu super, dimana ini bisa digunakan dari awal tanam, dari 0 HST sampai panen. Yang penting di sini apa? Yang penting di sini kita dalam penggunaannya itu cuma main di dosis yang diberikan lur ya. Manfaatnya pun itu juga banyak. Kalau di awal tanam itu kita bisa memaksimalkan atau bisa mempercepat proses stres tanaman dan memaksimalkan peranakan dari tanaman karena ada ZPT dan juga ada kandungan-kandungan yang lain. Terus kalau di masa pembungaan atau masa pengisian bulir, dosisnya itu ditambahin lur ya. Kalau awal kan kisaran 25-30 ml untuk tangki 16 liter. Kalau di masa generatif itu kita tambahin kisaran 35-45 ml untuk tangki 16 liter. Dan dosisnya di sini atau penggunaannya itu alangkah baiknya itu rutin lur ya, kisaran seminggu sekali. Agar apa? Ya agar nutrisinya itu bisa continue gitu. Jadi dalam pemberian nutrisi itu tidak perlu banyak tapi usahakan yang continue. Karena kalau banyak itu belum tentu bisa diterap semua, tapi kalau sedikit-sedikit itu insya Allah bisa terserap lebih banyak gitu lur ya. Nah, ini tadi lur ya trik kita yang bisa digunakan untuk modal sekiranya ya pas-pasan, tapi nanti insya Allah hasil yang akan didapatkan itu bisa maksimal. Bagi sedulur yang kurang jelas atau pengen bertanya bisa tanyakan langsung di kolom komentar. Aku cukupan sampai di sini. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.